Oke, di sini disampaikan sosok yang rela berkorban, muda, inspiratif, totalitas cerdas, mengagumkan, berjasa besar, namun sederhana, sosok berjiwa besar, rela berkorban, gigih, cekatan, eee, sakit tapi tetap semangat memimpin perang gerilya, memperjuangkan rakyatnya, menghormati bukan untuk dihormati, pantang menyerah, semangat juang tinggi, tidak gila jabatan, rela berkorban untuk nusa dan bangsa, ya. Dan ternyata beliau meninggal pada usia yang sangat muda ya, usia 34 tahun gitu ya. Masih muda sekali untuk, ya sekarang ya gitu ya, karena kan harapan hidup orang Indonesia sekarang semakin tinggi ya. Nah, terima kasih teman-teman untuk tadi, untuk, apa namanya, sharing-nya. Nah, kita mau lihat dulu nih mengenai materinya ya. Mungkin nanti memang banyak tokoh-tokoh yang ditampilkan di sini nih. Cuman di sini tuh oke. Nah, di sini kira-kira ini siapa aja nih yang ada di gambar ini? Ada yang tahu nggak? Iman Usman. Iman Usman, oke. Ada lagi? Nadiem Nadiem Makarim. Makarim, Nadiem Makarim, Insinyur lalu Soekarno, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, siapa lagi? Sultan Syahrir. Oke, ini Natsir apa Sultan Syahrir sih ya? Saya jadi lupa. Bentar ya, kok saya jadi lupa nih. Nah, kalau yang di oh ya benar ya. Nah, yang di kanan ini kan ada CEO-nya Bukalapak juga ya. Nah, ada CEO-nya Bukalapak juga benar, Sultan Syahrir. Apa sih bedanya perjuangan antara yang kiri dan yang kanan?
Ayo, ini gambarnya saya ambil tahun lalu soalnya. Beda zaman. Beda zaman. Nah, kalau beda zaman gimana tuh, Mas? Kalau beda zaman gimana tuh? Gimana tuh kalau beda zaman? Yang diperjuangkan beda, Bu, jadinya. Iya, yang diperjuangkan beda. Apa sih yang diperjuangkan? Kalau dulu tuh apa, kalau sekarang itu apa? Siapa? Siapa yang mau jawab? Tadi siapa? Apa sih yang diperjuangkan memangnya? Kok bisa ya? Apa sih yang diperjuangkan antara yang ini dan yang ini itu apa sih yang diperjuangkan? Izin menjawab, Bu. Silakan, Mbak. Kalau yang di masa lalu itu Insinyur Soekarno, Hatta, dan lain-lainnya itu berjuang melawan penjajah. Tapi kalau yang seperti Pak Menteri Nadiem Makarim, terus ada CEO Bukalapak, sama satunya lagi itu Iman Usman, itu seperti perjuangan dalam teknologi, ekonomi, seperti itu, Bu. Pendidikan. Oke, tapi sama-sama berjuang kan ya, Mbak ya? Iya. Ya, sebenarnya kan pada intinya itu setiap orang itu sebenarnya berjuang ya. Mau dia bilang saya nggak mau berjuang itu ya tetap aja berjuang. Kalau kita mau kita makan, kita apa kan sebenarnya bagian dari perjuangan kita ya. Cuman ya memang levelnya beda gitu ya. Nah ini memang dulu itu mereka masih sangat muda, mereka juga luar biasa ya pada waktu itu orang-orang muda ini memikirkan bagaimana sih caranya untuk bisa merdeka gitu ya. Ide itu kan bukan ide yang sederhana gitu kan ya, itu mereka wujudkan. Sedangkan yang di kanan juga sama sebenarnya, merdeka secara finansial mungkin ya kalau sekarang ya. Ya kalau apa namanya, mungkin kalau di antara yang ini kalau Pak Nadiem kan sebetulnya keluarganya sudah cukup ini ya, berada lah ya. Jadi mungkin, buat beliau, ya berat, pasti berat karena juga pasti punya perjuangan dan cara mendidik yang belum tentu sama dengan orang lain juga yang asal dikasih uang dan lain sebagainya, bisa jadi kan seperti itu. Nah, Iman Usman dan juga si Bukalapak juga bukan dari keluarga yang sepertinya berada seperti yang, Pak Nadiem gitu. Jadi mereka mulai merintis dari kondisi nol ya gitu, bahkan kalau Iman Usman kan partneran sama Belva Devara yang mungkin ada yang ya follow juga di Instagram, dia juga bukan dari keluarga yang berada gitu ya dan cukup struggle juga ketika, apa namanya, beasiswa ya, mengambil beasiswa gitu ya, itu juga nggak gampang gitu ya, bukan sesuatu yang gampang. Kita sih ngelihatnya sekarang ya, kita ngelihat mereka sudah sukses, sudah berada di posisi tertentu gitu, kita lihatnya kayak enak ya gitu, tapi kita nggak pernah tahu perjuangannya seperti apa. Kita cuma lihat mereka dari Instagram, dari sosial media gitu ya, yang kayaknya enak ya gitu, tapi di balik itu kan pasti ada perjuangan yang dilakukan yang mungkin mereka juga, kalau yang nggak enak kan nggak perlu ya kita kita share kepada orang lain, kecuali biasanya kalau orang tuh sudah pada kondisi yang sudah selesai, lalu dia sharing kepada orang lain dan bisa cerita gimana dia cara mengatasinya gitu. Nah, oke. Nah, kita sudah, apa namanya, memahami, kita sebenarnya kemarin sudah melihat bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana orang lain melihat kita dengan Johari Window kemarin kan kita coba ya. Lalu, kita punya, pasti di antara teman-teman juga punya impian ya, bagaimana kita ingin orang lain tuh melihat kita tuh seperti apa gitu. Lalu bagaimana yang terakhir level yang ini adalah bagaimana Tuhan bisa melihat kita gitu. Harusnya sih ini level yang paling pertama ya mestinya ya, eee, dan kita sudah belajar
bagaimana kemarin melihat karakter kita gitu ya, dari tes yang kita lakukan sebelumnya. Kalau teman-teman kan sudah melihat sendiri ya penjelasannya seperti apa, karakternya apa dan, itu sangat penting kalau teman-teman bisa saling tahu sesama sekelas mengenai apa sih karakternya, sebenarnya bisa saling menyesuaikan diri dengan mudah juga. Oh, berarti orang yang seperti ini harusnya bagaimana menghadapinya gitu ya, itu akan lebih mudah. Nah, lalu, ini sebetulnya mungkin kita kan sebetulnya kepribadian kita juga dibentuk itu bisa dari proses kita belajar ya. Jadi kita dari proses belajar, kita banyak resources yang kita dapat peroleh, misalkan ada yang dari buku, film, poster gitu yang memang sengaja untuk pembelajaran dan juga ada yang sudah ada dan bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga, salah satunya yang bisa kita menjadi sumber belajar adalah orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Kalau pesan informasi bisa kita dapatkan dari mana saja. Bahan juga ada, alat kita bisa lihat di video kan kita bisa lihat ya, gitu. Terus, teknik, diskusi, seminar juga sering dilakukan, terus di kelas juga kita kan sering, ada juga kegiatan-kegiatan di kelas. Nah, selain itu juga kita bisa belajar dari orang-orang tertentu. Nah, ini tokoh masyarakat, kita belajar dari orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik yang secara formal maupun informal, yang memiliki pengaruh besar dan dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum. Nah, tadi udah lihat ya video Jenderal Sudirman dan sudah disampaikan tadi karakter-karakter apa sih yang diperoleh dari tokoh Jenderal Sudirman. Nah, kalau di sini udah tahu semua belum nih yang di sini nih? Sisi kanan, atas, dan kanan ini, ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu? Ada yang baru masuk nih. Atau yang tahu dulu sebelah mana? Silakan Mas Muhammad Mosyakul Fitri. Siapa? Fikri. Ya Bu, ya Bu, mohon maaf tadi sinyalnya terputus Bu. Oh, sinyalnya terputus. Tinggal di mana Mas? Saya tadi ini Bu, lagi di basement Bu. Oke. Siapa ya kira-kira ini nama-nama pahlawan yang di sini? Yang atas kedua Haji Agus Salim, Bu. Haji Agus Salim. Selanjutnya, Yang paling atas itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bu. yang mana sama? Oh, ini kanan ya? Kanan ya? Oke. Iya, paling atas kanan. Selanjutnya, Yang atas sebelahnya Jenderal Sudirman, Tuanku Imam Bonjol, Bu. sebelahnya Jenderal ya itu Tuanku Imam Bonjol benar. Pangeran Diponegoro, Bu. Yes, Pangeran Diponegoro. Tuanku Imam Bonjol yang mana? Tuanku Imam Bonjol yang mana? Kanan kedua, Bu. Yes, kanan kedua. Selanjutnya, kan banyak yang gampang juga ya. Kanan ketiga Ki Hajar Dewantara bukan? Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Yang pakai kerudung, pakai kacamata itu Rasuna Said, Bu. Rasuna Said. Oke. Tadi siapa ya?
Pak Uriska. Selanjutnya, Yang paling bawah yang perempuan itu malah Hayati ya, Bu. Malah Hayati. Betul. Malah Hayati, Rasuna Said, satunya siapa coba nih? Siapa lagi? Kalau yang atas kan ini Bu Soekarno, Bung Hatta, ini siapa ya? Ada yang tahu setelah Bung Karno, Bung Hatta? Ayo, siapa yang bisa? Tadi Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Hasyim Asy'ari, Imam Punjol, Ki Hajar Dewantara, satu lagi siapa ya? Mutia ya, Bu. Cut Mutia ya? Kayaknya Cut Mutia nggak? Bentar ya, saya coba cek deh. Kok tidak Hajar Dewantara. Yang atas Agus Salim ya, atas kiri. Mirip Cut Mutia sih, tapi nggak pakai kerudung ya dia ya foto-fotonya ya. Kalau yang atas kanan itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, Bu? Betul. Hasyim Asy'ari. Yang mana? Kanan. Iya, betul. Hasyim Asy'ari tadi sudah disebutkan. Sama yang mana tadi saya sampaikan itu Agus Salim, yang nomor 2 itu Agus Salim. Satu lagi siapa ya ini ya? Mirip Cut Nyadin sama Cut Mutia nih. Ada 2 yang belum ketemu, 3. Sama yang pakai kacamata ada yang tahu? Jarang. Supomo bukan, Bu? Siapa? Supomo. Supomo ya? Coba saya cek. Bukan ya? Bukan kayaknya. Juanda bukan, Bu? Siapa? Insinyur Juanda. Supomo soalnya nggak pakai kacamata. Ini adalah ya Juanda Kartawijaya, betul. Insinyur Juanda. Jadi tahu ya. Tinggal satu lagi, kalau yang paling kiri atas siapa ya? Kayaknya yang tahu nggak?
Tengku Cik Didito bukan, Bu. Iya, betul. Udah lama ya kita nggak belajar tentang pahlawan. Nah, jadi pada intinya kita sih bisa belajar dari mereka ya, perjuangan mereka, apalagi kalau kita lihat yang perempuan tuh hebat banget ya pada masa itu, tapi bisa berjuang juga untuk Indonesia. Nah, tapi perannya sekarang kan tentu saja berbeda gitu ya. Cokro Aminoto, ada yang tahu? Ada yang pernah nonton filmnya? Cokro Aminoto? Dia berjuangnya pakai apa nih kalau Cokro Aminoto? Ada yang tahu? Pendidikan ya Bu ya? Pendidikan. Dia itu adalah seorang penulis gitu ya. Memperjuangkannya lewat lewat tulisan. Nah, jadi menentang feodalisme pada waktu itu memang beliau menjadi pemimpin gerakan Syarikat Islam ya. Tadinya kan memang organisasi saudagar batik menjadi gerakan politik. Jadi sebenarnya Syarikat Islam ini menjadi salah satu pemicunya gerakan-gerakan di Indonesia juga. Pidato dan tulisannya menginspirasi puluhan ribu orang. Jadi kalau Cokro Aminoto ini menulis gitu ya, tulisannya itu di koran gitu ya, bisa dibaca sama orang gitu ya, yang apa namanya menumbuhkan semangat kebangsaan gitu ya. Disebut sebagai Ratu Adil gitu ya. Namun kalau Belanda kan karena musuhnya disebut sebagai Raja Tanpa Mahkota. Ini Cokro Aminoto dan bagus banget sih kalau saya suka nonton film-film yang apa namanya, kayak tokoh-tokoh Cokro Aminoto ini kan sudah ada filmnya ya gitu, saya suka nontonnya gitu karena setnya tuh keren gitu ya, set-set zaman dulu gitu ya, bisa dengan bagusnya itu apa namanya, dikreasikan gitu ya. Kita kan kalau misalnya yang zaman sekarang kan udah biasa lah ya lihat gitu, tapi kan ini, suatu tempat yang dijadikan set sebagai tempat kayak zaman dulu gitu ya, banyak hal-hal yang terkait sama, waktu itu seperti apa gitu tuh sangat menarik gitu, termasuk juga value-value-nya, dari cerita tersebut gitu kan kita juga bisa belajar. Nah, Pangeran Jenderal Sudirman ini Eee, memang sangat terkenal dengan strategi perang gerilyanya ya, meskipun sakit sampai ditandu gitu ya, tapi terus berjuang gitu ya, luar biasa dan ternyata kan memang, sekarang juga museumnya itu ada di Jakarta, di Gatot Subroto, itu ada museum yang, eee, ada untuk, eee, memamerkan barang-barang yang digunakannya pada waktu berjuang ya. Dan namanya kan digunakan untuk jalan yang protokol yang cukup besar di Jakarta ya, Jalan Jenderal Sudirman. Berarti bahwa memang Panglima Jenderal ini sangat sangat berjasa untuk Indonesia ya. Bayangkan saja dia melakukan perang gerilya itu jalan kakinya tuh dari petanya aja kita lihat tadi ya, cukup, apa namanya, cukup jauh gitu ya, dilakukan berhari-hari gitu, luar biasa sekali perjuangannya. Natsir ini jadi dia adalah orang yang bersih, konsisten, toleran, teguh berpendirian dan, memang suatu, apa namanya, tokoh yang sangat jarang ya gitu. Dan dia ternyata memang, sebenarnya kalau dulu kan sebenarnya kayak mungkin, tokoh-tokoh zaman dulu kan memang sama-sama tokoh perjuangan ya, mau organisasinya apapun sebenarnya memang zaman dulu ya, ayo bareng-bareng untuk kita berjuang gitu. Tadinya berjuang masing-masing, pada waktu Sumpah Pemuda mulai bersatu nih, organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia. Nah ini, salah satu tokoh kalau kita lihat secara, apa namanya, perannya mungkin ya, dan juga termasuk kalau sekarang ini perjuangan zaman sekarang ya, ternyata memang beliau juga sempat menjadi pengangguran dari, usahanya dari nol gitu ya, dan tapi akhirnya sukses hingga sekarang dan pernah menjadi orang terkaya ke-29 di Indonesia versi Forbes begitu. Ada yang tahu Malala? Ada yang pernah baca bukunya?
Malala Yousafzai. Ada yang pernah baca bukunya? Ada yang tahu nggak? Belum pernah? Masa belum pernah ada yang baca sih bukunya? Kalau saya belum, Bu. Ada yang lain? Nah, Malala ini itu adalah salah satu, eee, waktu itu usianya masih muda ya. Jadi dia masih muda, warga di Pakistan gitu ya, dan pernah ditembak oleh, Taliban waktu itu. Akhirnya dibawa ke Inggris untuk dioperasi dan akhirnya dia bertahan gitu. Jadi dia sempat ditembak karena dia mau sekolah. Nah, di Pakistan kan memang karena kondisi konflik kan memang anak-anak perempuan itu nggak boleh sekolah ya gitu. Jadi menurut, apa namanya, di sana tuh nggak boleh sekolah gitu ya, anak perempuan yang pergi sekolah maka akhirnya nih kena, salah satunya kena. Tapi, karena memang bapaknya itu memang seorang guru ya, gitu ya, pendidik, juga mungkin jadi punya keinginan supaya anaknya itu bisa punya pendidikan yang lebih baik gitu ya. Jadi memang selalu didorong nih Malala untuk bisa sekolah gitu. Nah, saat ini karena ibaratnya dia menjadi orang yang ikon ya, ikon yang pada waktu itu menjadi korban, tapi dia juga akhirnya bisa bangkit dan bisa menyuarakan gitu ya. Akhirnya dia sempat dapat, apa namanya, penghargaan. Jadi, waktu itu menjadi berpidato pada, forum, eee, di PBB, lalu mendapatkan Nobel, pada tahun 2014 gitu, untuk melawan penindasan anak-anak dan pemuda memperoleh hak pendidikan gitu nih, Malala Yousafzai. Boleh kita lihat, tapi suaranya bentar ya. I'm proud, well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Along with that, I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers. I want there to be peace everywhere, but my brothers and I are still working on that. I'm also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi, who has been a champion for children's rights for a long time, twice as long, in fact, than I have been alive. I'm proud that we can work together. We can work together and show the world that an Indian and a Pakistani, they can work together and achieve their goals of children's rights. Itu ya, Malala. Saya pegang saya tutup ya. Tadi itu, ini udah pasti tahu Bung Hatta ya. Bung Hatta ini apa namanya, kalau beliau kan memang sempat, sekolah ke Belanda ya gitu, dari sana banyak pemikiran-pemikiran yang bisa mendorong beliau untuk, apa namanya, gimana untuk bisa memperjuangkan Indonesia. Nah, cuman ada yang tahu nggak kalau, Bung Karno nih, Bung Karno pernah nggak sih sekolah ke luar negeri?
Ada nggak yang tahu kalau ceritanya Bung Karno? Bung Karno kira-kira belajarnya dari mana ya? Teman-teman ada yang tahu nggak? HBS, Bu. Ya? Gimana Mbak Katarina? Bung Karno. Sekolahnya di HBS. Terus lanjut ke apa itu? ITB yang sekarang. Bung Karno ya. Bung Karno itu nggak pernah ke luar negeri tapi bahasa Belandanya juga bagus. Karena Bung Karno itu suka baca buku dan memang dari baca buku itu, dari buku-buku yang beliau baca, makanya beliau itu bagus dalam melakukan public speaking ya. Beliau tuh orang yang mungkin salah satunya orang yang berkarisma lah ya, baru ngomong dikit aja orang tuh udah kayak keren gitu ya, kayak gitu pada zaman dulu gitu ya. Jadi dan sangat influence, sangat mempengaruhi orang lain gitu. Jadi beliau tuh beda dengan Bung Hatta yang memang sempat sekolah di Belanda. Kalau Bung Karno itu justru nggak pernah gitu ya. Tapi karena dengan membaca buku itu beliau jadi secara knowledge-nya itu luas gitu. Jadi membaca buku pun tuh ternyata penting sekali untuk menambah knowledge kita gitu ya. Jadi sekarang banyak sumber-sumber yang kita bisa gunakan juga, nggak cuma buku-buku yang hard copy, tapi juga yang soft copy gitu ya, yang tersedia e-book itu bisa kita gunakan gitu kan, yang bisa kita gunakan sebagai sumber pengetahuan buat kita. Ini tentang Bung Hatta, nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Jadi pada intinya sih kan beliau itu yang memang akhirnya pada waktu dulu berjuang ya bersama Bung Karno untuk bisa eee, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, Bung Hatta itu juga eee, a great son of his country gitu ya. Dianggapnya seperti itu. Dan Bung Hatta sangat sederhana, nanti teman-teman kan tadi ada yang sudah baca, nanti boleh cerita tentang kisah kejujurannya ya, mengenai Bung Hatta ini. Nah, ini salah satu tokoh yang sekarang ini sangat menjadi salah satu yang, sangat idolakan ya sama anak-anak muda maupun yang enggak muda juga ya, semua orang banyak yang ini, di sini ada yang mengidolakan Bu Sri Mulyani? Nggak ada? Ada enggak? Nggak ada yang idolain Bu Sri Mulyani? Wah. Jadi yang dilakukan beliau itu adalah, reformasi yang luar biasa pada waktu beliau pertama kali masuk ke Kemenkyu, ini kan berarti sudah 3 periode ya, karena yang dulu juga pernah. Ini, dulu tuh melakukan reformasi birokrasi dari Kemenkyu yang tadinya cukup korup ya, karena kan dulu kan, apa-apa dikit pakai uang gitu ya, kalau mau pencairan di KPPN pakai uang gitu. Nah, pada waktu itu akhirnya dilakukan perombakan yang besar-besaran gitu, perbaikan, akhirnya sekarang Kemenkyu udah semakin bersih gitu. Nah, beliau selalu punya pesan yaitu jangan pernah mencintai negeri ini gitu ya, itu salah satu pesan beliau yang selalu beliau, sampaikan dan juga, kalau saya pribadi sih memang melihat beliau sebagai role model yang luar biasa ya di Kementerian Keuangan, karena selalu peduli ya, contohnya waktu pegawai Kemenkyu itu kena musibah yang, pesawat jatuh di, penerbangan Bangka Belitung ya, beliau dengan sifat keibuannya itu mendatangi para keluarga korban gitu ya, menyampaikan rasa duka citanya gitu ya, kayak sosok seorang ibu lah ya pada waktu itu. Terus, selalu mendorong juga inovasi-inovasi di Kementerian Keuangan, dan juga
pertahankan values-nya Kementerian Keuangan, itu yang selalu beliau lakukan. Jack Ma, yang tahu, nah ini kan ini dari luar negeri ya, salah satu tokoh yang sekarang luar biasa ya, sudah memiliki Alibaba, salah satu perusahaan yang cukup besar di China gitu ya, RRT ya, dan juga bahkan udah sampai ke Indonesia ya, karena kan Shopee itu kan punyanya grupnya Alibaba juga nih gitu, makanya banyak barang-barang yang dari sana juga. Ini sifat yang bisa kita teladani ya. Jadi nggak usah menanggapi tanggapan orang lain yang negatif terhadap kita, fokusnya pada solusi, gigih dan tahan banting, kuat menahan berbagai penolakan, bekerja keras atas dasar cinta dan kepedulian, bekerja keras. Tuh ada 2 kali ini. Jadi ini yang dia lakukan gitu ya. Memang nggak mudah sih gitu ya untuk melakukan ini, pasti teman-teman juga nggak gampang lah gitu. Nah ini Nadiem Makarim, jadi kita di sini belajar dari tokoh-tokoh itu sikapnya seperti apa sih ya gitu. Nah kalau Nadiem ini kelihatan ya tidak mudah berpuas diri karena terus mengembangkan inovasinya dalam Gojek ya, dan memang di Gojek sendiri ada values di mana mereka memang dituntut untuk selalu berinovasi gitu ya, pantang menyerah, kepekaan terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi jadi gimana caranya, jadi kan sebenarnya melahirkan Gojek itu kan dari adanya melihat dari situasi sosial nih, orang nungguin, cari dulu kan dari ojek kan susah ya, mesti jalan dulu ke tempat tertentu, pangkalan gitu. Ojeknya juga di pangkalan, belum tentu dapat penumpang gitu. Nah, dari masalah tersebut nanti memberikan solusi untuk menciptakan namanya ojek online gitu ya. Nah ini melakukan kolaborasi, tidak memprioritaskan keuntungan ya, masih kalau saya ngobrol-ngobrol sama tukang ojek itu dulu ya, ojek online, Grab ataupun Gojek itu kalau secara perhitungan tuh masih mending Gojek katanya gitu, untuk dapatnya si ojeknya gitu, tapi nggak tahu kalau sekarang ya gitu. Dan think kalau dulu kan orang think out of the box ya, tapi sebenarnya akhirnya lahir lagi pemikiran bahwa think no box. Jadi nggak ada sesuatu yang membatasi kita untuk berpikir gitu ya, apapun bisa kita coba lakukan gitu. Peduli dan melek teknologi, dan ini sikap yang sekarang mesti kita punyai ya. Sudah menjadi Menteri Pendidikan di usia sangat muda. Nah, itu tokoh-tokoh yang tadi kita sudah coba pelajari. Saya pengen dengar dari teman-teman tadi belajar apa sih tentang yang tokoh-tokoh yang tadi sudah dibaca di buku Orange Juice. Nah, sebenarnya buku Orange Juice itu erat kaitannya sama pendidikan anti korupsi mungkin sudah pernah dengar juga tentang buku ini. Nah, buku ini memang lebih banyak kepada integriti nih. Nah, karena ini salah satu nilai yang sangat penting, makanya saya pengen teman-teman baca buku ini gitu ya. Apalagi teman-teman tahu sendiri ada case yang terbaru gitu ya. Kemarin kita 2 kali menteri tertangkap tangan KPK gitu ya, korupsi. Yang pertama terkait dengan ekspor lobster, yang kedua terkait dengan bansos penanganan COVID gitu ya. Nah, itu kan hal yang menyedihkan sekali gitu ya. Pokoknya teman-teman tuh nanti ini sikap yang sangat penting banget. Teman-teman nanti akan belum tentu masuk ke Kemenq gitu ya, perjuangannya itu nggak mudah gitu ya. Di kementerian lain dan juga Pemda itu mungkin masih ada orang-orang yang menganggap bahwa mengambil hak dari negara itu nggak apa-apa gitu ya. Nah itu teman-teman benar-benar harus hindari gitu ya. Mungkin ya tetap dengan melakukan dengan cara-cara yang baik juga sih gitu ya, menolak dengan cara-cara yang baik. Nah oke, mungkin kita lihat dari siapa ya? Kita cek. Oke. Coba Mbak Putri Yolanda. Tadi dapatnya siapa Mbak? Bu.
Suara saya jelas, Bu? Jelas. Ya. Tadi saya dapatnya Pak Widodo. Oke. Pak Widodo ngapain, Mbak? Pak Widodo itu untuk pekerjaannya, profesinya beliau tuh kerja di kepolisian gitu, Bu. Jadi banyak dia pegang jabatan-jabatan penting di kepolisian. Terus cerita menarik di kisahnya Pak Widodo ini, sempat anaknya itu kena kasus, Bu. Jadi anaknya nggak sengaja nembak supirnya, nggak sengaja main pistol gitu, jadi supirnya kena tembak dan tewas. Terus Pak Widodo ini akhirnya tetap memutuskan untuk ngusut anaknya, nggak mau nutupin kasusnya anaknya ini, gitu. Oke, jadi apa yang bisa kita ambil? Tadi selain Mbak Putri Yuwana yang dapat Pak Widodo siapa? Berarti kan nomor absen 12 kayaknya ya? Saya, Bu. Oke. Apa sih yang bisa kita ambil, Mas, dari tadi ceritanya Pak Widodo itu, Mas Farid? Jadi Pak Widodo itu kan selain ada kisah tersebut, terus waktu dia menjabat sebagai Kapolri, dia berpesan kepada anggota keluarganya bahwa jangan mengganggu profesinya. Dalam artian ini, jangan gunakan status Kapolrinya itu untuk hal jumawa kayak gitu. Jadi ya seperti yang saya seperti kayaknya Jenderal Sudirman, beliau ini nggak gila jabatan. Jadi jabatan yang dia lakukan itu ya murni untuk tugasnya dia aja, bukan untuk meninggikan status keluarganya atau gimana, kayak gitu. Jadi memang bekerja itu murni karena dia memang punya tanggung jawab untuk bekerja gitu ya. Jabatan bagi beliau tuh bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan gitu ya, tapi menjadi suatu bentuk tanggung jawab gitu ya, Mas Farid ya. Iya, Bu. Oke. Jadi ya nggak usah pamer-pamer orang tuanya misalnya jadi Kapolri ya, karena sebenarnya itu jadi tanggung jawab yang besar gitu ya, contoh buat orang lain gitu ya. Coba, Mas Efrem. Tadi kalau Mas Suara saya dengar kan, Bu? Kedengaran. Tadi saya dapat Pak Syafruddin Prawi Negara, Bu. Oh, Syafruddin Prawira Negara. Oke. Kalau Bapak ini dari slogannya pun memang udah kelihatan malu mengambil milik orang lain atau mengambil uang negara gitu, Bu. Dan dari ceritanya memang sangat menarik dan bertolak belakang dengan pejabat kita saat ini gitu, Bu. Karena dia bahkan memotong gaji pegawai untuk dipinjam ke negara, Bu. Itu yang pertama. Ya, Bu. Terus yang kedua, bahkan walaupun dia pernah menjabat sebagai kepala Bank Indonesia, terus Menteri Keuangan, bahkan menjadi presiden selama 207 hari, istrinya malah jualan sukun, Bu. Jualan sukun goreng untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil. Itu sih, Bu. Jadi memang anti korupsinya begitu luar biasa sih. Sederhana sekali ya. Selain Mas Efrem, untuk tadi yang dapat Pak Syafruddin, berarti nomor absen berapa dong? 21, Bu. 1. Oke, Mas Faisal. Apa Mas Faisal yang bisa ditambahin? Saya itu, Bu, melihat dari Pak Syafruddinnya itu seorang yang tanggung jawab dan amanah, Bu. Beliau itu selalu merahasiakan kebijakan penting yang mau diambil oleh negara. Yes. Dia tidak mau membocorkannya kepada siapapun meskipun itu istrinya sendiri. Bahkan istrinya itu
tidak tahu juga mengenai kebijakan Gunting Syafruddin tadi yang memotong uang di atas Rp5 menjadi setengahnya. Istrinya itu kaget saat nerima gaji dari suaminya tersebut gitu. Padahal kebijakan suaminya yang buat ya. Iya, padahal Pak Syafruddin sendiri yang buat. Iya, betul. Ya, Itu sih Bu, kalau dari saya. Ya nanti teman-teman melihat kembali ya tokoh-tokoh ini segitu luar biasanya untuk memegang integritasnya ya. Selanjutnya Mbak Erlinda. Iya, Bu. Dapat siapa Mbak tadi Mbak? Saya dapat Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia gitu. pertama. Oke, gimana Insinyur Soekarno? Jadi semenjak Bung Karno itu terlibat dalam Partai Nasional Indonesia, jadi kan banyak sekali aktivitas politik yang dilakukannya. Nah, semenjak itu banyak kolonial Belanda yang mengejar Bung Karno, lalu memenjarakan dan mengasingkan gitu loh Bu. Dan setelah itu seiring berjalannya waktu di tahun 1967 saat mosi tak percaya parlemen, Bung Karno itu kan menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana. Nah, meninggalkan istana ini, namun dia itu meninggalkan istana tanpa membawa apa-apa. Jadi tak sepeser pun barang milik negara yang dibawanya gitu loh Bu. Jadi dia itu tidak mengusik fasilitas negara. Dan Oke. Jadi Iya. setelah tidak menjabat sebagai presiden, Insinyur Soekarno itu hidupnya itu merana dan tidak memiliki uang, Bu. Siap. Jadi memang karena segitunya ya menjaga bahwa itu bukan hak kita gitu ya, makanya nggak berani menggunakannya gitu. Begitu pula sebetulnya sebenarnya kalau misalnya secara ketentuannya clear tuh orang sebenarnya enak gitu ya. Cuman kadang kita punya budaya sungkan yang kita nggak berani bilang bahwa oh itu nggak boleh gitu ya. Kadang seperti itu jadi malah mengganggu sistem yang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya contohnya di Amerika aja tuh kemarin saya sempat lihat video mereka tuh jelas gitu ya mengenai batasan untuk fasilitasnya itu seperti apa gitu. Jadi boleh kalau misalnya presiden ya, anak-anaknya presiden tuh mau ngadain acara di Gedung Putih gitu ya, di rumah dinasnya untuk acara tertentu yang terkait sama personal life itu boleh aja. Tapi pembiayaannya ya dilakukan dengan uang sendiri, bukan uang negara gitu. Nah itu clear tuh kalau misalkan di pemerintahan Amerika, mana yang memang dibiayai oleh negara dan mana yang tidak gitu, secara clear itu diatur gitu. Nah, saya nggak terlalu paham nih kalau di Indonesia itu seperti apa gitu dan karena kebiasaan kita untuk nggak berani bilang enggak gitu ya dan sama sungkan itu yang terkadang memang lumayan mengganggu gitu ya. Kadang kita merasa kayak nggak enak, aduh kayak kok kita jahat banget ya nggak ngebolehin gitu. Nah, padahal di sisi lain loh itu bukan duitnya haknya dia loh gitu. Kalau dilihat secara pola pikir yang secara benarnya gitu ya. Ini kan bukan haknya presiden gitu. Presiden itu kan udah punya fasilitas yang memang harus dia gunakan untuk negara gitu dan untuk yang sifatnya personal ya memang harus keluar dari uang pribadinya gitu. Jadi itu clear gitu. Nah itu nanti saya cek deh kalau ada videonya nanti saya share ke teman-teman. Mungkin Mbak Nur Anissa mau menambahkan Mbak? Iya Bu. Izin menambahkan selain yang sudah disebutkan dari sama Erlinda tadi, Bung Karno ini juga memiliki sikap peduli Bu pada rakyat kecil terutama. Misalnya setelah dia diusir dari istana ini, dia kan lagi jalan sama salah seorang temannya, gitu, Bu. Nah, terus dia menginginkan untuk membeli buku. Kemudian terus jadi kan dia mengutus temannya itu untuk beli buku. Terus setelah si penjual buku itu menyadari bahwa sebenarnya itu yang mau beli Soekarno, karena sebenarnya rakyat kecil itu masih pro Soekarno,
Jadi kayak mereka tuh masih mengidolakan Soekarno, wah ada Pak Karno gitu. Nah, Pak Karno bilang takutnya penjual duku itu nanti dicurigai sebagai orang yang pro Soekarno, nanti malah berefek buruk kepada penjualnya. Jadi dia mementingkan, dia lebih milih untuk nggak jadi beli duku daripada orang yang tadi itu dianggap pro Soekarno gitu, Bu. Oke, ya, ya seperti itu ya. Jadi memang apa namanya dari tadi kita bisa belajar ya. Jadi pada prinsipnya sih sebenarnya kalau nanti teman-teman udah belajar ya, yang untuk korupsi itu mata kuliah anti korupsi udah ada, udah pernah ikut? Belum Belum. ya. Nah, ini nanti 6, Bu. Oh, nah, jadi nanti teman-teman akan belajar sih sebenarnya gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh baik sama orang loh ya, bukan berarti kita nggak boleh baik sama orang. Misalkan aja kalau kita mau ngasih apa namanya, kayak saya kan tinggal di komplek ya, tinggal di misal contoh aja ya, misalnya saya kan tinggal di komplek. Nah, tinggal di komplek itu kan ada security gitu ya, kita kan suka kasihan ya lihat security gitu ya. Itu, mereka kan kita ngelihatnya bahwa, apa, pendapatannya nggak tinggi gitu ya. Nah, itu kan pasti pengen ngasih sesuatu. Nah, caranya gimana sih supaya kita tuh nggak, menumbuhkan, apa ya, menumbuhkan kayak mereka tuh kalau ketemu kita tuh jadi baiknya cuma sama kita doang gitu. Itu caranya adalah penyampaiannya kita bilang bahwa atau kita nyampaiinnya ya bareng-bareng sama warga yang lain gitu. Jadi itu salah satu cara untuk bilang bahwa jadi untuk menanamkan bahwa yang baik tuh nggak cuma satu 2 orang nih sama kamu. Jadi kamu pun harus berbuat baik sama semua orang. Jadi korupsi itu sebenarnya terbentuk karena adanya ketidakadilan dalam perlakuan gitu. Ketika sesuatu hal menyebabkan ketidakadilan dalam perlakuan, nah itu bisa mengarah kepada korupsi gitu. Ketika kita dengan ini ngasih sesuatu ke security, lama-lama kan dia misalnya, oh yang baik cuma Bu Andin aja gitu kan, yang lainnya nggak pernah ngasih gitu. Jadi kalau yang lain pintunya ogah-ogahan gitu ya. Nah kalau sampai kita menemukan hal seperti itu berarti ada yang salah nih gitu. Nah itu makanya seperti ajaran juga kita kalau yang umat Islam mungkin yang di agama lain juga diajarkan bahwa kalau kita memberi jangan sampai tangan kiri kita tahu ya kan. Kalau kita memberi jangan sampai orang yang kita sebenarnya kasih itu tahu. Makanya caranya ya kalau kita memberi gimana caranya kita bisa barengan sama orang atau gimana caranya supaya orang itu nggak tahu gitu. Nah itu sebenarnya tetap kita boleh memberi tapi caranya itu yang kita perlu hati-hati. Makanya kalau misalkan saya pernah training untuk penyuluhan anti korupsi, itu trainer saya tuh ini banget apa namanya anti korupsi garis keras karena memang dosen UI hukum dan juga memang aktivis anti korupsi dan banyak juga membantu KPK gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dikasih oleh-oleh sama tetangganya nih, kebetulan tetangganya itu punya anak yang anaknya ini, mahasiswanya di kampus gitu. Nah, itu kan ada hubungan konflik benturan kepentingan ya antara mahasiswa dan dosen gitu ya. Pernah suatu hari tuh, si anaknya ini tuh datang ke rumahnya ngasih oleh-oleh karena bapaknya habis dari luar kota. Datang dia terus, "Ini ada oleh-oleh dari papa nih," gitu, "kemarin dari luar kota," gitu. "Oh, papamu dari luar kota? Oke," apa namanya, ini, dia tetap merasa nggak bisa nerima, "Karena kan kamu mahasiswaku," gitu. "Kalau memang papamu yang ngasih, ya harus papamu yang ngasih ke sini," gitu. Terus papanya akhirnya yang datang gitu, pasti ribet nih urusnya kalau sama pak ini, saya harus harus datang sendiri gitu ya. Akhirnya dia datang, bapaknya datang untuk ngasih gitu, terus itu pun ditanyain, "Bapak ngasih saya aja atau ngasih kanan, kiri, depan tetangga Bapak?" Gitu. "Kalau saya aja, saya nggak bisa nerima," gitu. Jadi, karena dia merasakan baiknya sama dia doang gitu. Kalau memang itu diberikan dia tanpa ada punya preferensi ya, kalau tetangga sekelilingnya kan paling nggak kita ininya nggak sama satu orang gitu ya, punya perlakuan gitu. Nah itu, saya mau nerima nih, lalu Bapak ngasih ke saya sebagai apa? Saya sebagai teman atau saya sebagai ketua RT gitu. Jadi, nah di situ tuh yang pelajaran yang kita perlu ini ya, apa namanya, perlu kita ambil juga ya. Mungkin kalau kita kayak di kampung itu kayak dianggapnya kayak
ya Allah segitunya sih sama orang gitu. Tapi sebetulnya dari hal yang kecil-kecil itu yang kita tuh kadang suka lupa, itu lama-lama bisa mendatangkan yang namanya korupsi gitu. Karena korupsi itu datang dari ketidakenakan, kesungkanan kita terhadap orang gitu. Hal yang sederhana tapi kita mesti hati-hati gitu ya. Kalau mau ngasih sesuatu pertimbangkan dengan baik-baik gimana ngasihnya supaya eh, tidak menimbulkan benturan kepentingan gitu ya. Bawahan ngasih ke atasan itu sangat rentan banget sama namanya benturan kepentingan. Itu. Pokoknya kalau ada hubungan ini tertentu itu menyebabkan benturan kepentingan. Bapak ini juga nggak mau tuh kalau misalkan dapat oleh-oleh dari mahasiswanya gitu ya, dari tempat tertentu nih saya kasih oleh-oleh Pak gitu. Karena kan dia bisa jadi meskipun dia bilang saya sih nggak akan apa namanya menilai dia lebih baik daripada orang lain gitu ya, tergantung sama nilainya dia nanti seperti apa. Tapi bisa jadi akan mempengaruhi juga gitu, kita kan nggak pernah tahu gitu kan, kebaikan orang itu bisa mempengaruhi karena dia memberi. Nah, memberi itu dalam bentuk karena ada hubungan benturan kepentingan tadi, udah masuk dalam area gratifikasi gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lanjut dulu ya gitu. Oke, aduh, sorry. Apa nih ya? Mbak Karisma deh. Ya, Bu. Kan berarti dapat nanti sama nomor 3 ya berarti ya? Iya, Bu. Tadi dapat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Bu. Oke, Sri Sultan gimana tuh Sri Sultan? Ya, kalau dari cerita yang saya baca tadi, beliau tuh orangnya tegas, terus sama hukum itu bertindak adil gitu loh Bu. Dia nggak merasa kalau dia seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan yang tinggi, terus dia bakal dilindungi oleh hukum kalau beliaunya salah. Beliau nggak merasa seperti itu. Jadi menurut beliau itu hukum itu harus adil, harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Terus habis itu waktu diceritakan juga, suatu saat itu si Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu pernah melanggar lalu lintas. Kemudian sama polisinya itu bapaknya diberi surat tilang. Tapi polisinya itu ragu-ragu setelah tahu kalau yang ditilang itu merupakan Pak Sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, tapi sama si Sultan Hamengkubuwono IX-nya tetap disuruh membuatkan surat tilang karena ya beliau merasa itu salahnya beliau, jadi harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku gitu Bu. Oke, jadi nggak mau dibedain ya karena juga sama-sama salah gitu ya, bukan berarti kalau salah terus karena merasa dia punya posisi tertentu terus ya udah dibiarin aja gitu. Dan itu banyak sih ya kejadian sekarang ya sebenarnya ya. Nomor 27 mau nambahin? (27) siapa nih? Nggak ada ya di sini ya? Nomor 27 siapa sih? Mas Reza ini? Oke, nomor 3 deh. Iya, Bu. Iya, oke. Dari yang saya baca di yang buku itu tadi itu Sri Sultan Hamengkubuwono ini kayak diceritain sebagai sosok yang dermawan gitu Bu. Maksudnya kayak setiap saat ada krisis di serangan umum militer 1 kalau tidak salah, kan Indonesia juga butuh tempat untuk memindahkan ibu kota yang dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu beliau bersedia buat menjadikan tempatnya itu. Terus ada sumbangan-sumbangan kayak 6 juta golden gitu Bu. Golden. Saat itu kan kayak mahal banget gitu. Sama satu lagi yang paling terkenal yang saya paham dari dulu itu sebenarnya Sultan Hamengkubuwono IX itu sosok yang penting sih Bu di pramuka. Bapak pramuka Indonesia. Ini yang pernah ikut pramuka pasti tahu. Bapak pramuka Indonesia. Nah, itu tuh kayak beliau menjabat 13 tahun juga sebagai kepala kuartir nasionalnya gitu. Oke, menarik ya Mbak ya, tentang Sri Sultan ini ya. Mas Reza juga sama ya, terkait sama Sri Sultan juga ya Mas Reza Haidar?
Iya, Bu. Oke, Mas Riza mau nambahin? Tadi kalau kisah di buku Orange ada kisah menarik yang dia tetap patuh sama hukuman walaupun dia sebagai sultan sama kayak menteri, kayak wakil presiden. Jadi waktu mau pergi keluar kota, dia sultan kan naik mobil sebagai supir kan, Bu. Nah, dia waktu itu ngelanggar peraturan. Nah, waktu saat melanggar itu ada polisi yang nilang Pak Sultan. Nah, waktu diminta surat-suratnya itu polisinya tuh kayak kaget gitu loh Sultan gitu. Nah, tapi sama sultannya nggak apa ditilang aja. Nah, habis itu polisinya yang nilang tadi dipanggil ke Jogja lalu pakainya dinaikkan 1 tingkat, Bu. Karena memang sudah jujur ya, gitu ya. Walaupun apa namanya pejabat tapi tetap diperlakukan sama seperti warga karena setelah melakukan pelanggaran ya, beliau ya. Oke. Selanjutnya siapa nih? Muhammad Ahsanul. Iya, Bu. Mas Muhammad Ahsanul, panggilannya siapa, Mas? Panggilannya Ahsan, Bu. Mas Ahsan, tadi dapat apa, Mas? Siapa? Dapat siapa? Pak Saifuddin Syuhri, Bu. Siapa? Sorry. Pak Saifuddin Syuhri. Saifuddin Syuhri. Oke. Gimana, Mas? Boleh cerita nggak nih? Menurut buku Oren, beliau itu sosok yang bertanggung jawab, amanah, dan jujur, Bu. Beliau lahir dan hidup dari keluarga yang agamis, mulai dari pendidikannya dari Madrasah Ibtidaiyah sampai lembaga pendidikan Al-Islam gitu, Bu. Beliau juga aktif di organisasi Islam di Nahdlatul Ulama. Sampai-sampai Bung Karno melihat sikap beliau yang amanah dan bertanggung jawab itu, sehingga beliau diangkat menjadi Menteri Agama di Kabinet Dwi Korah pada saat itu. Oke. Dan sikap beliau itu masih dibawa sampai beliau menjabat sebagai menteri. Pernah suatu ketika ada adik ipar beliau yang datang ke kantor agama, ke kantor Kementerian Agama tempat beliau bekerja dan meminta untuk memberangkatkan haji dengan menggunakan fasilitas dari Kementerian Agama. Tetapi beliau tetap bersikeras menolak. Begitu, Bu. Oke, very good. Jadi dia nggak mau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ya. Oke. Tadi nomor absen 8 juga sama ya? Dapatnya ya? Iya, Bu, sama. Mas Didi mau menambahkan? Ini satu kisahnya lagi yang beliau itu dia kan mantan Menteri Agama, terus otomatis dia tuh dapat uang pensiun tuh, Bu. Nah, dia itu sebagai Menteri Agama, uang pensiunnya itu dia pakai buat kepentingan pribadinya, tapi disimpan terus, tapi dia diam itu jualan beras di pasar, keluarganya juga nggak pernah tahu tuh. Jadi dia pengen keluarganya tuh makan pakai uang hasil dia sendiri, nggak mau pakai uang dari kas negara. Terus uang yang dari uang pensiunnya itu dia beliin rumah terus buat kepentingan apa ya, buat buat apa, pokoknya buat yang kepentingan masyarakat banyak. Buat kegiatan sosial. Ya. Oke. Jadi sampai itu aja dia nggak mau menggunakan untuk diri sendiri ya, menggunakan untuk kepentingan yang lebih besar gitu ya. Oke. Selanjutnya, Mbak Mirna.
Mbak Mirna tadi dapatnya siapa, Mbak? Oh iya, Muhammad Natsir, gimana? Mhm. Oke. Nomor 7 mau menambahkan? Semuanya udah diceritakan Mirna, Bu. Masa? Ada lagi Jadi, tambahan? kayak Mirna gitu. Oke. Jadi idem ya. Nah, karena idem, saya mau nanya nih sama Mbak Delia. Kalau Mbak Delia punya tokoh yang dikagumi nggak? Punya. Oke, siapa Mbak? Dia ini orang Thailand yang berani mengejar mimpinya ke Korea buat bisa jadi artis Korea di sana. Dia berangkat tanpa ada kepastian buat benar-benar jadi artis di sana, tapi dia tetap berangkat gitu, Bu. Terus akhirnya sekarang benar-benar jadi mendunia sih. Namanya Ten. Oke. Jadi ini artis Korea ya, berarti ya? Jadi orang Thailand yang ini jadi artis Korea ya sekarang ya? Iya. Oke. Berarti jangan cuma melihat dia ya Mbak ya, tapi harus bisa meniru nih gimana perjuangannya. Kan pasti nggak mudah dong untuk jadi artis Korea ya. Kan jadi artis Korea itu kan juga butuh pendidikan lama, mereka dipersiapkan banget gitu kan ya. Iya. Nggak gampang untuk mencapai level mereka sekarang ini gitu ya. Mereka perlu latihan yang cukup lama gitu ya, nggak cuma masalah mereka harus tampil kece, tapi juga mereka juga harus mempersiapkan diri, termasuk knowledge-nya juga gitu kan, mereka juga belajar itu kan. Iya. Itu yang positif sebetulnya dari bagaimana mereka membentuk industri entertainment di mereka ya. Mereka beneran mempersiapkannya secara matang gitu ya, orang Korea itu. Oke. Lanjut ke Mas Kevin. Ya, hadir, Bu. Oke, Mas Kevin tadi dapat siapa? Buat Pak Baharudin Lopa, Bu. Oke, gimana nih? Menarik Pak Baharudin Lopa. Iya, Bu. Tadi dia itu kerja di kejaksaan. Dia asalnya dari Universitas Hasanuddin yang berkuliah di jurusan hukum. Terus dia ada suatu ketika dia itu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Terus dia tuh naik mobil sama supirnya dan jarum bensinnya itu tadinya terus pas dia naik itu kayak mendekati F gitu. Terus tidak ditanyain sama Pak Baharudin ini supirnya siapa yang ngisiin bensin gitu. Terus bilang Pak supirnya itu kalau yang ngisiin bensin orang yang tadi itu jaksa yang tadi gitu. Terus lalu Pak supirnya ini suruh putar balik. Terus Pak jaksa yang ngisiin bensin tadi disuruh nyedot bensinnya lagi gitu, Bu. Sebesar yang dia isi. Oke. Gitu, Bu. Nah, kira-kira apa sih nilai yang bisa diambil? Oke, nomor absen 2. Tadi sama juga kan ya? Nilai apa yang bisa diambil nih dari sikapnya Pak Baharudin Lopa? Mbak Anissa.
Mbak nggak kedengaran, belum di-unmute. Oh, maaf, Bu. Oke. Yang bisa diteladani dari Baharudin Nova mungkin dia punya disiplin tinggi sama dirinya sendiri ya. Dia mendisiplinkan dirinya untuk nggak nggak terpengaruh sama apa ya, kemewahan yang dia sebenarnya bisa dapatkan. Kan itu, Bu. Oke, jadi dia itu beneran membatasi kita gimana bisa konsisten untuk punya integriti. Nah, itu kan nggak gampang ya gitu. Apalagi tadi kan ya udahlah ya, kita ngapain repot-repot untuk balik lagi gitu ya, untuk iniin bensin yang udah dikasih gitu kan, juga kan kalau itu kan orang kan pasti mikirnya gitu, aduh nggak efektif banget kalau kita harus kayak gitu gitu. Nah, tapi ternyata beliau tuh beneran mau untuk ya udah, ini kan bukan hak dia gitu untuk menerima gitu ya. Jadi gimana caranya bisa tetap komit sama hal itu. Nomor absen 26 kayaknya sama juga ya Baharudin Lopa ya. Ada tambahan nggak? Mas Reiza, Mas Reiza? Iya, Bu. Sama juga ya? Iya, Ada tambahan nggak? sama. Nggak mau nambahin? Mungkin cerita yang ini, beliau punya teman di Kementerian Agama. Oke. Jadi korupsi yang melibatkan pengadaan fiktif Al-Quran. Jadi walaupun udah sangat dekat dengan temannya, tapi tetap diproses. Bahkan kedekatannya itu setiap malam Jumat diajak datang ke rumah untuk baca doa. Udah. Oke, ternyata walaupun temennya sendiri, tapi dia juga tetap komitmen ya untuk bisa, ya karena memang salah ya memang harus diproses gitu ya, Mas, ya? Bukan berarti karena temennya terus jadi terlindungi gitu ya, Mas, ya? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut ke Mbak Azizah. Iya, Bu. Tadi saya dapatnya Ki Hajar Dewantara, Bu. Oke, gimana, Mbak? Jadi Ki Hajar Dewantara ini kan sebenarnya lahir dalam keluarga bangsawan ya kan, Bu. Nah, tapi Ki Hajar Dewantara tuh malah menanggalkan gelar dia dan malah mengganti nama dia, kan awalnya jadi Suwardi Suryaningrat. Dan tapi Ki Hajar Dewantara malah mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara kayak itu, Bu. Nah, terus Ki Hajar Dewantara ini juga kan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Nah, tapi sikap sederhana beliau ini, tapi walaupun beliau ini adalah pejabat negara, beliau ini tetap bersikap sederhana kayak itu, Bu. Contohnya kayak beliau ini malah berburu perabotan bekas dari orang-orang Belanda untuk kebutuhan rumah mereka kayak itu, Bu. Jadi beliau ini nggak malu kayak gitu, Bu. Karena beliau ini merasa bahwa bukan usia dari perabotannya ini yang penting, tapi manfaatnya bagi manfaat dari barang itu kayak gitu, Bu. Jadi sikap sederhana dari beliau ini yang dapat saya ambil dari buku dari ceritanya. Betul. Memang yang penting fungsinya ya, bukan baru apa enggaknya gitu ya. Iya. Nomor absen 17 mau menambahkan? Ya, Bu. Jadi yang menarik bagi saya tuh, saya tertarik di bagian yang judulnya Mi Godok sama Sang Menteri. Itu yang pertama kali saya baca setelah membuka ini. Itu di sana dia
menjadi menteri pendidikan pertama di Indonesia. Biasanya kalau pejabat itu pasti melakukan pesta besar kan usai pelantikannya, tapi berkebalikan dengan Pak Ki Hajar Dewantara ini. Beliau pulang larut malam, bahkan tidak ada makanan di atas mejanya, dan dia hanya makan mie godok di pinggir jalan. Iya, terus ya di Museum Sumpah Pemuda juga terpampang bahwa Ki Hajar pernah berujar kalau dia berkata seperti ini, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku, lahir maupun batin, aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku." Itu sih Bu yang menarik menurut saya. Luar biasa ya. Nah, sikap-sikap itu yang benar harus kita ingat ya. Ya memang nggak mudah gitu ya. Pasti kita ada masanya kita lupa gitu ya. Tapi ya itu memang perlunya untuk kita baca lagi, kita lihat lagi, kita dengerin lagi gitu ya. Untuk kita ingat sebenarnya kalau misalnya kita jadi ASN kita harus seperti apa sih gitu. Nah, itu dari yang tadi sikap-sikap para pejabat maupun tokoh-tokoh yang kita baca di buku Orange Juice ini luar biasa sekali komitmen mereka. Nomor absen 29 mau menambahkan? Iya Bu, tadi kan sudah sebagian besar ditambahkan oleh Azizah dan Made. Mungkin saya dapat menambahkan sedikit yang tentang tekad perjuangan beliau untuk mendirikan sekolah taman siswa Bu. Jadi beliau tuh sangat peduli dengan pendidikan bangsa Indonesia, gitu Bu. Jadi beliau sangat peduli sama pendidikan makanya pada waktu itu menjadi salah satu menteri gitu ya yang menjadi menteri pendidikan dan pengajaran ya waktu yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita dengerin. Nah, jadi kan maksudnya teman-teman kan dari yang dibaca tadi karena bacanya masing-masing, jadi bisa dengerin cerita lain itu seperti apa gitu ya. Jadi kita belajar dari beberapa tokoh nih sebenarnya bagaimana mereka mempertahankan integritinya gitu. Mungkin Mbak Meli mau ini kok raise hand? Apa memang pengen cerita atau kepencet? Oh, maaf Bu, tadi terpencet Bu. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak, silakan Mbak. Nah tadi saya kebagian ini tokoh Muhammad Hatta sih Bu. Oke. Kalau yang di buku ya, kalau yang di buku itu ceritanya menurut saya Muhammad Hatta itu orangnya sederhana sih yang pertama. Habis itu juga jadi rahasia negara itu aman di tangan beliau. Jadi bahkan keluarga, istri, anak pun nggak ngerti gitu rahasia negara. Misalkan kayak pas mau kebijakan Sanarin itu istrinya pun nggak ngerti kalau ternyata negara tuh mau ada kebijakan seperti itu. Nah, Bu Yuke itu udah nabung buat beli mesin jahit. Niatnya kalau uangnya udah kekumpul langsung beli. Cuman ternyata ada kebijakan tadi, akhirnya harus nabung lagi dari awal gitu. Terus suruhnya Pak Muhammad Hatta yang sabar aja Bu, kayak gitu. Jadi menurut saya keren sih. Ya harus ini sendiri ya. Nomor absen 6 mau menambahkan apa yang disampaikan Mbak Meli tentang Bung Hatta? Ya sudah betul Ibu. Maksudnya poinnya sudah tersampaikan. Terus ada satu lagi yang bikin saya kagum. Jadi ketika suatu hari Bung Hatta itu sakit, terus dia diberi kayak uang untuk berobat gitu. Dan ketika sudah sembuh ternyata anggarannya masih ada dan mau diberikan ke Bung Hatta, tapi Bung Hatta menolak dan meminta uang itu dikembalikan ke negara. Karena itu merasa dia bukan haknya gitu. Jadi dia sangat berpegang teguh pada prinsip yang dia pegang. Oke. Nomor absen 16 sama 18 itu siapa ya? 18 udah Mbak Meli ya tadi ya. 16 siapa ya?
16 siapa ya? 16 sama 27. Kopik sama Salsa, Bu. Siapa? Salsa. Salsa. Oh, Salsa 28. Oh, Salsa 28, Bu. 16 siapa, Mas? Fikri, Bu. 16. Fikri udah ya tadi ya? Belum, Bu. Belum. Ini Mas Fikri. Iya, Bu. Oke. Mas Fikri, sebelum itu tapi kita foto dulu ya sebelum dilanjut ya. Soalnya saya harus isi ini dulu nih, kartu mengajar. Iya, Bu. Iya. Kita foto dulu yuk sebentar ya. Karena kalau itu nanti ketutup nih aplikasinya. Boleh minta tolong dibuka dulu. Siapa yang bersihin? Kalau atasan saya soalnya agak-agak parno sama orang-orang bersihin. Udah siap? Yang lainnya? Nggak kelihatan? Oke, kita foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Sorry. Ada yang belum disetting. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke, thank you. Udah untuk fotonya. Sekarang Mas Fikri, silakan Mas Fikri. Mas Fikri nomor 16 kan Mas ya? Iya, Bu. Oke, Mas Fikri gimana Mas? Jadi saya tuh dapat namanya Pak Hugeng. Pak Hugeng. Hugeng ya, Bu. Hugeng. Pak Hugeng ini Santoso. Nah, jadi Pak Hugeng ini seorang polisi ya. Seorang polisi yang dia itu jadi karirnya itu ibaratnya dari bawah gitu, dari polisi, dari kecil bahkan dia pengen jadi polisi, tapi pada akhirnya dia karirnya juga melonjak gitu kan, Bu, pada akhirnya. Nah, pada saat dia yang di highlight dari cerita beliau ini adalah terkait ada dua story di sini, yaitu tentang tutupnya toko kembang keluarga Pak Hugeng dan tentang itu bukan rumah kami. Nah, jadi mungkin saya senang dengan idealisme dia di tutupnya toko kembang kami. Nah, di sana dia bercerita nih bahwasanya sebelum dia itu mau dilantik jadi Kapolri ya. Jadi Kapolri. Jadi dia ditutupnya lah toko kembangnya ini kan, ditutupnya toko kembangnya sampai istrinya pun kadang bingung gitu, kok bisa ditutup tokonya. Terus dia bilang jangan sampai orang tuh beli bunga di toko kita gara-gara saya itu pejabat lah ibaratnya gitu, dan itu tentunya akan memberatkan pedagang-pedagang bunga yang lain, kasihan gitu. Di sana dia punya idealis untuk menutup tokonya, dan menurut dia itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Nah, mungkin yang bisa diambil dari sini adalah ya kalau misalnya kita kerja ya kerja saja gitu. Maksudnya kalau ada yang di luar pekerjaan kita itu seharusnya berbeda gitu. Ibaratnya kalau di akuntansi itu ada nama economic entity gitu kan, Bu. Kalau misalnya ini pekerjaan ya jangan karena pekerjaan ini kita bisa dapat keuntungan yang luar biasa. Contohnya tadi toko bunga tadi gitu. Gitu sih, Bu. Nah, itu emang susah ya Mas ya, kalau sekarang kayaknya kita lihat ya, banyak yang justru dengan adanya jabatan tuh malah memanfaatkan gitu ya supaya dapat pengecualian ya kayaknya ya. Iya, Bu. Sih? Betul. Tapi kadang saya mikir, Bu, apakah itu maksudnya relevan nggak untuk di zaman sekarang gitu? Ibaratnya gini, mungkin kalau terkait usaha misalnya yang terkait jabatan itu, ketika ada konflik of interest-nya itu nggak ada, itu nggak masalah nggak sih, Bu? Misalnya kayak Pak Jokowi anaknya itu punya
toko pisang nugget misalnya gitu, goreng pisang itu mungkin kan kalau kita lihat contohnya itu bisa relevan dengan Pak Hugeng ini Bu. Menurut Ibu gimana tuh Bu? Kalau gitu Bu. Iya, memang tapi memang tetap susah sih ya ketika apa namanya karena pasti mau tidak mau tuh akan terbawa dengan sosok yang sudah ada gitu ya, dalam arti karena oh dia tuh anaknya presiden gitu ya, semacam itu dan itu nggak terhindarkan. Memang sih yang paling paling apa namanya yang paling sebenarnya kalau yang idealnya itu sih ya apa namanya memang harus menyembunyikan diri gitu sih memang dalam arti maksudnya tidak terlalu mencolok di tempat publik gitu ya, untuk apa namanya, anggota keluarganya. Tapi memang untuk zaman sekarang ini lumayan susah ya, karena sekarang kan zamannya eksistensi ya, aktualisasi diri di mana orang itu gimana supaya dia bisa, apa namanya, bisa, eee, di publik itu memang terlihat seperti apa gitu ya. Nah, itu memang yang agak susah seperti itu. Cuman memang ya sebetulnya yang paling idealnya sih memang, apa namanya, eee, itu tadi apa namanya, nggak terlalu kelihatan di publik sih, Mas. Itu memang banyak juga, sebetulnya sih yang paling mungkin yang kita bisa contoh tuh kayak misalkan, apa namanya, yang jelas, mungkin kita lihat kayak, ini ya, apa namanya, kayak di Inggris aja tuh mereka tuh kalau misalkan kayak Pangeran William gitu kan dia punya akun tapi akunnya kan akun dari kerajaan gitu ya, itu kan nggak 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 boleh dia bikin akun sendiri nih, akunnya udah akun dari kerajaan dan juga itu dikelola secara profesional gitu ya. Dan itu pun ketika fotonya gitu ya, apapun kegiatannya itu kan harus melalui filter dulu gitu ya, boleh apa enggak untuk di-post dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau di ya itu batasan-batasan itu yang memang kita itu belum mengatur secara jelas sebetulnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah diatur secara jelas sebenarnya orang akan lebih enak untuk mengikutinya ya. Oh ini boleh, ini yang nggak boleh gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal semacam itu sih sebenarnya di kitanya masih menjadikan PR gitu ya. Kalau, apa namanya, kalau misalkan ya kayak sekarang kan misalkan, eee, kalau teman-teman ngikutin kan sebenarnya sekarang kayak, eee, siapa adiknya Pangeran William tuh? Siapa Siapa? Bu? Pangeran Siapa sih? Harry. Pangeran Harry kan sekarang sebenarnya udah keluar dari keluarga kerajaan, dalam arti dia udah nggak ini ya, dia memang harus e-vote sendiri gitu loh. Dia nggak boleh lagi nih pakai nama kerajaan gitu ya, nggak boleh lagi ini nepeng-nepeng nama tuh udah nggak boleh gitu. Ya kayak gitu-gitu sih sebenarnya gitu ya, dia harus bisa, ini sendiri pakai namanya dia sendiri gitu. Ya kayak gitu-gitulah pokoknya sebenarnya selama kita, harusnya nggak memanfaatkan ya jabatan yang dimiliki itu untuk kepentingan kita pribadi sih sebetulnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalau itu dimanfaatkan, nah itu yang sebenarnya nggak diperbolehkan. Jadi memang agak susah nih batasannya ya. Kalau tadi kenapa Pak Hugeng itu begitu idealis, karena dia justru dia khawatir gitu loh. Ketika dia buka kerannya sedikit, maka akan semakin banyak karena pasti orang tuh akan merasa sungkan gitu ya. Pasti pengen, oh Pak Hugeng punya usaha gitu. Kenapa kita nggak beli di sana aja gitu, pasti orang akan seperti itu kan ya, pasti akan, yakin kan, pasti akan kayak kayak anaknya Pak Jokowi, "Oh kita mampir aja ke warungnya," gitu, karena memang anaknya Pak Jokowi. Izin saya telepon angkat telepon bentar ya. Ya Bu.
Oke, sorry. Jadi sebenarnya tadi sikapnya Pak Hugeng tuh supaya memang, lebih aman sih gitu. Maksudnya menghindari hal-hal yang di kemudian hari itu terjadi, sebetulnya kayak gitu sih. Makanya cari positioning lah, gimana ya caranya supaya ini. Tadi Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Rifki? Fikri kok, Fikri. Fikri, oh, Mas Fikri. Kan Mas Fikri harusnya sama Mbak nomor Salsa. 4. Mbak Salsa ya? Mbak Salsa ada pendapat, Mbak? Ya Bu, mau menambahkan, jadi ada cerita juga bahwa Pak Hugeng itu sewaktu menjabat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara itu mendapat fasilitas berupa rumah dinas. Nah, namun rumah dinasnya itu dipenuhi dengan barang-barang mewah. Otomatis Pak Hugeng merasa curiga kan Bu, kenapa ini kok rumah dinas isinya itu ada barang-barang mewah, kenapa enggak barang-barang inventaris kantor pada umumnya aja gitu. Terus akhirnya Pak Hugeng itu menolak untuk tinggal di rumah dinas tersebut dan memilih untuk tinggal di hotel. Singkat cerita Pak Hugeng mau menerima rumah dinas tersebut asalkan barang-barang mewah itu keluar dari rumah dinas tersebut. Nah, akhirnya barang-barang mewah itu diletakkan di tepi jalan di depan rumah dinas Pak Hugeng. Ternyata setelah beberapa waktu itu ternyata diketahui bahwa barang-barang mewah itu berasal dari bandar judi yang akan menyuap Pak Hugeng itu. Jadi jadi pesan yang sifat yang bisa diambil dari cerita ini tuh Pak Hugeng itu intinya sifatnya sederhana dan dia bisa jeli melihat apakah jabatannya itu disalahgunakan dan sebagainya, seperti itu sih Bu. Oke, very good ya. Jadi tuh kan sebenarnya sikapnya sikap hati-hati ya sebenarnya ya, karena ternyata dengan tadi itu ternyata kan juga dari orang ya bisa ini gitu. Jadi sebenarnya kode untuk korupsi itu gampang gitu. Kalau teman-teman mau korupsi itu gampang. Ketika ketemu sama orang yang punya maksud sama kita, tinggal bilang saya lagi renovasi nih gitu. Atau saya apa gitu yang terkait sama mobil gitu ya, itu cepet gitu ya kalau misalnya ada ininya. Jadi akan gampang sekali untuk ininya. Sekarang Mbak Anissa tadi kan udah ya. Mbak Alivia Firdausi. Saya tinggal 2 cerita lagi deh ini. Mbak Alivia? Iya, Bu. Ya, Mbak Alivia. Tadi saya kebagian Agus Salim, Bu. Oke, Agus Salim gimana? Yang bisa saya teladan dari Haji Agus Salim itu orangnya sederhana karena beliau kan 2 kali ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri. Nah, yang menarik buat saya itu ketika gimana Bu? Ya lanjut Mbak, silakan. Ketika ada pertemuan bersama menteri-menteri di luar negeri itu, Pak Haji Agus Salim ini itu beliau hanya mengenakan jas yang penuh dengan tambalan begitu Bu. Jadi beliau menunjukkan bahwa menjadi pemimpin itu bukan harus apa-apanya harus mewah seperti itu Bu. Oke, jadi sederhana pun masih bisa ya selama masih bisa dipakai gitu ya. Di Kemenkyu tuh ada seorang tokoh juga eselon 2 tuh tapi kebetulan sudah meninggal, orangnya baik banget. Itu cuma punya baju tuh misalkan baju kerja gitu ya cuma punya 7 ya 7 itu gitu. Kalau misalkan 7 itu misalnya beli lagi baru maka yang lain akan misalnya kasihin ke orang gitu ya. Pokoknya dia nggak punya baju lebih dari itu gitu. Ada seorang pejabat yang seperti itu. Mbak siapa tadi? Mbak siapa ya Mbak tadi? Kok saya lupa? Alivia Bu. Mbak Alivia tadi juga nomor 13 sama ya? Iya Bu.
Mau nambahkan Mbak Hardiana? Seperti yang dibilang Alivia tadi bahwa Haji Agus Salim itu memiliki sifat yang sangat sederhana. Hal itu ditunjukkan bahwa Agus Salim ini tidak memiliki rumah kediaman yang tetap. Semasa tinggal di Jakarta, ia berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Dan kontrakannya itu sangat sederhana. Kebanyakan hanya memiliki satu kamar. Terus sering apabila ada hujan itu rumahnya itu sering bocor. Terus istrinya yang menaruh ember-ember buat menampung airnya. Oke. Jadi ini ya, segitunya ya. Nomor 25 mau menambahkan? Iya, boleh Bu. Nah, jadi jadi selain sifatnya yang sederhana, Pak Haji Agus Salim ini beliau orang yang pintar Bu. Jadi beliau merupakan lulusan dari HBS dengan nilai tertinggi saat berumur 19 tahun. Nah, setelah lulus tersebut, beliau juga menguasai 9 bahasa dan juga beliau mampu berbicara dan menulis secara sempurna tanpa ada sedikit pun gitu Bu. Pokoknya dia keren. Abis itu beliau ini kan lulusan dari HBS kan Bu. Jadi beliau itu mengajukan beasiswa gitu ke kedokteran Belanda, tetapi ditolak sama orang itu Bu. Tetapi ketika Raden Ajeng Kartini yang mengajukan surat untuk beasiswa beliau diterima, tetapi Haji Agus Salim ini menolak tawaran tersebut. Mungkin sifat beliau yang tersebut itu yang dapat diteladani ya. Jadi beliau itu kayak nggak mau pakai orang dalam mungkin ya Bu bahasanya sekarang. Gitu ya. Iya. Jadi mau dengan kemampuannya sendiri biar bisa mencapai apa yang dia mau. Jadi karena ditolak beasiswanya itu beliau pindah alur bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda. Itu aja sih Bu. Oke. Menarik ya. Jadi kalau tadi misalnya nggak mau pakai orang dalam gitu ya, gitu. Nah itu juga zaman sekarang tuh masih ada beberapa, karena memang kita tuh sukanya tuh dipersulit gitu ya, nggak dikasih mekanisme yang jelas itu seperti apa gitu ya dalam beberapa hal gitu ya. Jadi padahal kan harusnya supaya kita nggak perlu pakai orang dalam kan gimana dikasih mekanisme yang mudah, cepat gitu, yang efektif gitu ya. Jadi orang itu dapat lebih cepat untuk melakukan mendapatkan pelayanan gitu ya, KTP lah atau apa gitu. Kayak saya dapat KTP itu 2 tahun baru dapat, dan itu akhirnya setahun pertama saya akhirnya minta tolong tetangga saya gitu ya untuk dicetakin di Dukcapil yang berbeda gitu ya, yang selalu dibilang bahwa nggak ada istilahnya ya kalau KTP tuh istilahnya nama kertasnya tuh, jadi nggak ada, katanya stoknya tuh nggak ada, selalu dibilang nggak ada gitu. Tapi ternyata di tempat lain bisa gitu. Jadi benar-benar bingung saya sama hal-hal kayak gitu tuh, kenapa kok bisa ditahan-tahan gitu ya, maksudnya nggak dikasih-kasih kepada orangnya gitu. Nah itu kan juga hal yang pelin gitu ya buat orang gitu ya, padahal itu yang pakai cara-cara yang yang semestinya lah gitu. Yang terakhir kayaknya ya Mbak Elvia. Ya Bu. Oke. Dapat Pak R. Suprapto. Beliau ini seorang jaksa yang sangat adil, bijak dan tegas, dan sangat menjunjung tinggi hukum Bu. Di sini ceritanya tuh anaknya beliau mau bermain bola, terus bolanya tergelincir ke jalan dan tidak sengaja membuat kaget si abang becak Bu, dan si abang becaknya terjatuh sama penumpangnya. Tapi si anaknya tuh tidak mau mengakui kesalahannya Bu. Dan akhirnya Pak Prapto nih dia meminta agar anaknya tuh membayar ganti rugi dan meminta maaf serta memberikan biaya pengobatan bagi penumpang becaknya Bu. Nah di sini tampak sifat beliau yang sangat tegas dan sangat adil Bu, walaupun dengan keluarganya Bu gitu. Oke. Jadi karena memang salah ya, berarti ya dia yang harus bertanggung jawab gitu ya Mbak ya? Iya Bu. Mas Naufal mau menambahkan? Iya Bu. Silahkan Mas. Jadi di buku Orange tadi yang ada cerita kedua, jadi
anaknya Pak Prapto yang kedua itu namanya Sylvia, itu dia dapat hadiah gelang emas Bu dari seorang Pakistan. Nah ternyata setelah itu Pak Prapto malah marah kepada anaknya. Nah itu ternyata setelah ditelusuri itu ternyata orang Pakistan itu sedang ada masalah. Jadi niatnya memberikan gelang itu untuk semacam suap gitu loh Bu. Nah jadi gelangnya itu juga dipaksa dikembalikan sampai anaknya itu menangis karena awalnya anaknya tidak tahu karena itu adalah suap, tapi setelah tahu akhirnya dikembalikan juga Bu. Jadi gitu. Pak Prapto itu sangat tegas dan menjunjung tinggi integritas dan tidak mau menerima semacam suap itu dan menjunjung tinggi keadilan juga Bu. Oke, iya. Jadi itu juga kalau di mana namanya tadi di apa namanya di Amerika juga diatur juga ya. Ketika kita kan kalau kunjungan ke negaraan pasti dapat oleh-oleh ya gitu. Nah itu sebenarnya boleh diterima gitu. Ada yang memang misalkan ada barang-barang tertentu yang boleh dimiliki secara pribadi, tapi itu pun harus kalau nggak salah dibayar atau gimana lah gitu. Jadi yang sifatnya memang diberikan secara dalam bentuk kenegaraan tuh ya memang harus dimiliki oleh negara gitu sih. Gitu. Ada beberapa yang boleh tapi juga ada pakunya lah gitu, ada pakunya dan kalau lebih dari itu harus dibayar sisanya gitu kalau nggak salah gitu. Nanti saya cek deh videonya saya share ke teman-teman. Ada lagi yang belum? Mas Faisal tadi udah ya Mas ya? Iya Bu, sudah. Oke, siap. Kayaknya sih udah semua. Kalau ada yang belum berarti kelewatan saya. Tapi kayaknya enggak sih. Oke, thank you teman-teman. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah supaya kita sebenarnya belajar ya gitu. Dari sikap-sikap yang tadi dimiliki oleh orang-orang yang kita lihat gitu ya dari berbagai macam tokoh tadi gitu ya. Ada yang tokoh apa namanya pahlawan gitu ya. Mereka berjuang pada masa itu. Terus yang sekarang ini generasi-generasi sekarang yang memang mereka punya perusahaan-perusahaan gitu ya yang punya apa namanya cara-cara berjuang dengan cara yang lebih modern gitu ya teman-teman juga nanti dalam hal digital juga pasti dituntut sekali untuk bisa apa namanya adaptif terhadap itu gitu dan justru dengan adanya digital ini sebenarnya memudahkan kita untuk mengurangi apa unsur-unsur dari tadi penyelewengan itu gitu sebenarnya ya. Mudah-mudahan sih bisa ya. Jadi makin memudahkan lah, makin mudah kita untuk bilang enggak kepada orang-orang atau stakeholder kita. Oke, sampai ketemu besok berarti ya di kuliah umum gitu ya. Karena kebetulan saya diminta juga untuk menjadi moderator gitu ya. Saya udah profet nama orang lain sebenarnya, tapi nggak tahu apa namanya dosen koordinatornya minta bantuan ya oke lah gitu ya dan karena nggak lama juga kebetulan acaranya dan kebetulan yang menjadi pembicara salah satunya juga dulu atasan saya Pak Nufransa Wirasakti sering saya jadiin contoh juga nih ke teman-teman STAN ya mengenai apa perjalanan karirnya itu seperti apa besok mungkin bisa dengar ceritanya karena maksudnya cukup apa ya bukan yang dari benar-benar ya kita bisa belajar dari kegagalan juga gitu ya bukan yang dapat sesuatu tuh ya kayak gampang gitu nggak juga gitu ya pasti ada prosesnya termasuk dengan Pak Edwin juga yang nggak secara mudah juga untuk sampai ke level yang sekarang gitu ya bukan dari orang yang berada gitu ya punya perjuangan tertentu juga dan kebetulan Pak Edwin kan kalau teman-teman juga pasti udah tahu dulu juga dari D3 dan D4 STAN juga kalau Pak Edwin Manasang udah pernah dengar kalau Pak Edwin kan dia juga dulu artis, tapi bukan zamannya teman-teman, jadi memang nggak pernah tahu gitu lah. Kalau cari di YouTube ada tuh lagu-lagu jadulnya gitu, kalau mau lihat dulu ya. Jadi dia salah satu artis juga. Kalau zaman dulu kan mereka sering kayak festival-festival gitu ya modelnya ya. Kalau zaman dulu tuh kan ada kompetisi melalui festival-festival gitu juga. Pak Edwin ini juga dulu pernah ikut hal-hal semacam itu. Oke, sampai ketemu besok. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Sudah nggak ada kelas atau masih ada? Udah nggak ada ya Mbak Mirna? Oke, siap. Selamat istirahat ya. Stay safe. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya N ya, teman-teman ya.